Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas materi tema 1 tentang perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan. Oke, kita perkembangbiakan vegetatif pada tumbuhan terjadi dengan dua cara, yaitu 1. Perkembangbiakan vegetatif alami. Alami berarti terjadi secara sendiri. Yang pertama dengan cara membelah diri, yang kedua spora, 3 dengan tunas, 4 umbi lapis, 5 umbi batang, 6 umbi akar, 7 rizoma, dan yang terakhir stolon atau gerage. Yang kedua, perkembangbiakan vegetatif buatan, yaitu dengan campur tangan manusia. Jadi kalau vegetatif buatan ini bisa dilakukan dengan cara stek, ada stek batang, ada stek daun, ada stek akar. Kemudian yang kedua dengan mencangkok, yang ketiga okulasi, 4 mengenten, dan yang kelima merunduk. Jadi yang kita harus pahami adalah vegetatif alami terjadi secara alamiah, terjadi dengan sendirinya. Sedangkan vegetatif buatan terjadi karena dibantu oleh manusia. Kita ingat kembali ya, vegetatif itu perkembangbiakan tanpa melibatkan sel jantan dan sel betina, hanya menggunakan bagian tubuh dari induknya. Oke, kita perkembangbiakan vegetatif alami yang pertama adalah dengan cara membelah diri. Adakah tumbuhan yang membelah diri? Ada. Siapa dia? Tumbuhan bersel satu atau tumbuhan tingkat rendah. Kalau tumbuhan bersel satu artinya dia golongan tumbuhan rendah. Contohnya apa? Volvox. Oke, kalau hanya bersel satu dia sangat sederhana bentuknya ya. Dia berkembang biak dengan cara membelah diri. Bagaimana membelah diri itu? Dari satu sel dia akan membelah menjadi banyak. Satu sel menjadi dua berarti jadi 4 berkembang lagi 2 lagi menjadi 8, begitu seterusnya. Jadi kalau dikatakan vegetatif alami dengan cara membelah diri ini jauh lebih cepat, perkembangbiakannya cepat, dalam waktu yang singkat bisa menghasilkan anakan dalam jumlah yang banyak. Oke, bisa dipahami vegetatif alami dengan membelah diri, contohnya adalah Volvox. Oke, hafal ya. Oke, kita lanjutkan. Yang kedua dengan menggunakan spora. Contohnya adalah tumbuhan lumut dan tumbuhan paku. Kalian bisa lihat spora itu di mana? Di belakang daunnya. Oke, di sekolahan kita ada tumbuhan paku-pakuan atau paku ekor kuda yang menempel pada pohon yang ada di lapangan upacara, itu berkembang biak menggunakan spora. Jadi ketika daunnya itu mengering kemudian jatuh, sporanya berhamburan, maka bisa tumbuh tanaman baru. Spora contohnya adalah lumut dan paku. Oke, kita lanjut. Dengan cara bertunas. Dengan cara bertunas atau muncul anakan sendiri dari induknya. Oke, contohnya adalah pisang dan tebu. Sudah pernah lihat pisang? Sudah, banyak ya. Banyak di sekitar kita. Kemudian tebu. Ada lagi tumbuhan yang berkembang biak menggunakan tunas, namanya tunas adventif. Ada yang berkembang biak menggunakan tunas daun atau nama lainnya tunas adventif. Contohnya adalah cocor bebek dan begonia. Oke, paham ya? Bertunas ada yang dengan tunas biasa, contohnya pisang dan tebu. Sedangkan yang menggunakan tunas adventif atau tunas daun adalah cocor bebek dan begonia. Nih, tunas adventif itu muncul pada tepian daun. Jadi kalau itu diambil, ditanam, maka akan tumbuh menjadi tanaman baru. Oke, kita lanjut. Berikutnya menggunakan umbi lapis. Contohnya adalah kelompok bawang-bawangan, bawang merah, bawang putih, bawang bombay. Kemudian ada bunga lilik dan bunga bakung. Ini bawang-bawangan, golongan bawang. Berikutnya menggunakan umbi batang. Contohnya adalah kentang
ada ubi jalar, ada gembili. Oke, kita lihat. Kalau kentang sudah banyak yang tahu ya. Ada kentang, ini ubi, kemudian ini kentang, yang terakhir adalah gembili. Gembili itu mirip ubi tapi ada akar serabutnya. Ini tadi dengan umbi batang. Kita lanjutkan berikutnya menggunakan umbi akar. Jadi akarnya bisa ditanam sebagai tanaman yang baru. Contohnya apa? Lobak yang berwarna putih ya. Kalau yang berwarna oranye itu namanya wortel. Kemudian bunga dahlia, ada 3. Lobak, wortel, dan bunga dahlia. Oke, ini wortel. Kalau wortel nggak tahu kebangetan, wortel tiap hari kita bisa lihat di dapur mama kita ya. Kemudian ini lobak, hanya lobaknya masih kecil. Dan yang terakhir itu adalah ubi dari bunga dahlia. Umbinya itu bisa ditanam. Jadi kalau nanam bunga dahlia, umbinya ditanam, dikubur dalam tanah, nanti bisa muncul tanaman baru. Oke, paham ya? Kita lanjutkan. Perkembangbiakan vegetatif alami dengan rizoma. Nama lain rizoma adalah akar tinggal. Contohnya apa? Ada kunyit, ada lengkuas, jahe, kencur, temulawak, rumput, dan bambu. Nah, di buku-buku kalian pasti menjumpai bambu itu berkembang biak menggunakan tunas. Tapi sebenarnya itu bukan tunas, itu adalah rimpang atau akar tinggal. Nanti kalau ada yang menyebutkan rimpang, berarti itu adalah akar tinggal. Oke, ini jahe. Kemudian bambu kecil ya. Berikutnya perkembangbiakan vegetatif alami menggunakan geragih atau stolon. Geragih atau stolon. Yang pertama stroberi, kemudian arbe, terus pegadang, semanggi, dan rumput teki. Kalau hanya rumput biasa itu dengan akar tinggal. Kalau rumput teki itu dengan stolon atau geragih. Ini stroberi. Kemudian ini semanggi. Itu stroberi, masih stroberi itu. Keduanya gambar stroberi. Oke. Adalah perkembangbiakan secara vegetatif buatan. Yang pertama dengan cara mencangkok. Yang bisa dicangkok ada kriterianya. Tidak semua tanaman bisa dicangkok. Yang pertama, tanaman itu punya biji berkeping 2 atau dikatakan sebagai tanaman dikotil. Yang kedua, memiliki kambium. Kemudian bisa dilihat kalau dia berkambium berarti batangnya keras. Kalau tanaman itu berbatang keras berarti punya kambium, dia bisa dicangkok. Yang ketiga, berakar tunggang, akarnya kuat yang menancap ke dalam tanah. Oke, contohnya adalah mangga, jambu air, rambutan, durian, kemudian ada lagi buah-buahan yang lain apa? Jeruk, itu bisa dicangkok. Perkembangbiakan dengan cara mencangkok itu punya kelebihan juga punya kelemahan. Kelebihannya dia akan cepat tumbuh karena yang dipotong nanti sudah punya akar, batang maupun daun. Yang kedua, cepat berbuah. Yang jelas yang terakhir ini yang disukai. Kenapa mengembangbiakan dengan cara mencangkok? Sifatnya sama persis dengan induknya. Kalau batangnya yang dicangkok itu kuat, maka nanti anakannya, batangnya pun juga kuat, buahnya manis, maka buahnya pun juga akan manis. Kelemahannya yang pertama, akarnya tidak kuat karena dia berakar serabut. Yang kedua, induknya akan cepat mati karena bagian-bagian batangnya atau cabang batangnya mulai berkurang. Ini tahapannya. Saya jelaskan. Tadi kriteria yang pertama adalah berkeping 2. Oke, sudah terpenuhi. Dia punya kambium, ya, berbatang keras.
Yang pertama, kita buka sayatan kulit batangnya, kemudian kita buang. Setelah itu, setelah terkupas, sudah terlihat batang yang keras, maka dikerok dulu. Apa tujuannya? Tujuan pengerokan adalah menghilangkan lendir yang terdapat pada batang. Lendir itu nanti akan mencegah tumbuhnya akar, sehingga perlu dibuang. Setelah lendirnya sudah terbuang, kemudian kita tutup menggunakan lapisan tanah. Tanah ditempel pada bagian yang sudah kita sayat tadi. Setelah itu kita bungkus menggunakan plastik, diikat yang kuat. Kemudian plastik itu kita lubangi sebagai tempat masuknya air ketika kita siram, dan nanti akan jadi tempat keluarnya akar ketika sudah mulai tumbuh. Jika akar sudah mulai tumbuh, maka bisa kita potong, kemudian bisa kita tanam, maka akan tumbuh sebagai tanaman baru yang sifatnya sama dengan induknya. Oke, untuk mencangkok bisa dipahami ya. Kita lanjutkan vegetatif buatan yang kedua dengan cara okulasi. Apa itu okulasi? Okulasi adalah mengembangbiakan, memperbanyak tanaman dengan cara menempel mata tunas tanaman pada tumbuhan lain. Oke, ini langkahnya. Kita memerlukan 2 batang tanaman. Yang pertama sebagai batang induk, yang kedua sebagai batang yang akan kita tempeli dengan mata tunas dari batang induknya. Yang pertama, kita iris kulit batang yang akan ditempeli, kita ukur, kemudian kita buang kulitnya. Yang kedua, iris kulit batang yang memiliki tunas, ini yang dijadikan sebagai induk, seukuran dengan batang yang akan kita tempel tadi. Misalnya yang akan kita tempel ukurannya persegi 10 cm kali 10 cm, maka mata tunasnya juga ukurannya sama, 10 kali 10 cm. Setelah itu, irisan mata tunas tadi ditempel pada batang tanaman yang sudah kita kupas tadi. Setelah itu, kemudian kita ikat, jangan lupa disiram. Nanti potongan itu akan muncul tunas baru yang akan numbuh sebagai tanaman yang baru. Oke, bisa dipahami ya. Berikut perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara mengenten. Apa itu mengenten? Memperbanyak tanaman dengan cara menyambung 2 batang tanaman yang berbeda sifat. Kalau jenisnya sama, mangga juga disambung dengan mangga, tetapi beda sifat saja. Langkahnya, oke, kita siapkan 2 batang tanaman, satu sebagai induk berarti dia yang berakar, kemudian satu sebagai batang atas nanti yang akan kita sambung dengan batang bawah. Itu dilihat batang bawahnya di lubang dulu ya, diberi lubang dulu sesuai ukuran batang atasnya, kemudian batang atas dimasukkan pada batang bawah, diikat, nanti akan tumbuh akar sehingga akan membentuk tanaman yang baru. Yang adalah perkembangbiakan vegetatif buatan dengan cara merunduk. Merunduk ini dengan cara membengkokkan batang tanaman ke tanah, kemudian menimbunnya dengan tanah. Nah, nanti batang yang tertimbun itu akan keluar akar. Contohnya nih, batangnya dibengkokkan ke bawah, kemudian ditimbun tanah, maka ketika dipotong itu akan tumbuh sebagai tanaman yang baru. Oke.